Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Negara kita tercinta yaitu Indonesia memiliki banyak sekali bahasa ya. Saking banyaknya bahasa-bahasa yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia menduduki sebagai negara terbanyak kedua ya setelah Papua Nugini. Tentu bahasa yang dimiliki ini adalah bahasa daerah, di mana satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda bahasanya. Belum lagi dialek-dialeknya yang tentunya juga berbeda. Ini menjadi sebuah hal yang wajib kita apresiasi, karena Indonesia adalah negara yang bukan hanya multikultural tetapi juga multibahasa. Nah, salah satu bahasa yang paling unik ya di antara ribuan bahasa yang ada di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar adalah bahasa yang dituturkan oleh Pulau Madura atau suku Madura. Ya, suku Madura adalah suku yang mendiami sebuah pulau yang ada di sebelah utara Pulau Jawa, dan secara geografis Pulau Madura ini sangat berdekatan dengan Pulau Jawa. Kemudian ini disatukan oleh jembatan Suramadu alias Surabaya Madura. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Madura, tentu tidak terlepas dari gaya bicaranya yang sedikit keras. Kemudian mereka juga dalam tanda kutip selalu menjunjung tinggi kesopanan. Dan orang Madura itu juga unik ya, ada di mana-mana. Mereka juga sering pakai sarung. Ya, mereka juga sering disebut dengan Pulau Garam dan lain sebagainya. Nah, bahasa yang dipakai oleh mereka adalah bahasa Madura sebagai lingua franca atau sebagai bahasa pergaulan. Nah, baru-baru ini ternyata bahasa Madura menjadi warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh Bapak Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ada apa sebenarnya dengan bahasa Madura ini? Kenapa bahasa Madura ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Apa uniknya dan apa istimewanya bahasa Madura? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita jalan-jalan ke Pulau Madura dan kita putar dulu intronya. Orang Madura. Ya, orang Madura ini adalah orang yang mendiami atau suku yang mendiami di Pulau Madura, sebuah pulau yang berada di sebelah utara Pulau Jawa dan memang sangat dekat ya secara geografis. Pulau Madura sendiri memiliki 4 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Bangkalan, kemudian Kabupaten Sampang, Pamekasan, lanjut Sumeneb. Nah, di Sumeneb itu ternyata ada beberapa pulau juga yang secara administratif masuk kepada Kabupaten Sumeneb, seperti Pulau Kangean, Pulau Raas, Pulau Sapudi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata bahasa Madura yang dipakai oleh suku Madura yang berada di pulau tersebut memiliki nilai yang sangat unik di masyarakat Madura. Karena kita tahu sendiri ketika orang Madura berbicara itu logatnya beda dengan kebanyakan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Ini menandakan bahwa orang Madura memiliki karakter dan suara yang tentunya sangat unik dan berbeda. Kalau kita berbicara orang Madura, tentu orang Madura itu banyak sekali sebutannya. Mulai dari pandai berdagang, kemudian juragan besi tua, kemudian terkenal dengan klub sepak bolanya Madura United dan lain sebagainya yang berhubungan dengan orang-orang Madura. Kalau kita berbicara tentang kehebatan orang Madura dalam hal berdagang sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan orang Madura ini menjadi pesaing orang Cina ya, ketika mereka membuka toko 24 jam itu orang Cina ketar-ketir. Karena memang orang Madura ini tekadnya sangat besar sekali, mentalnya mental baja. Nah, suku Madura tidak hanya mendiami di Pulau Madura saja, tetapi ada di beberapa daerah yang lain yang tersebar di Indonesia. Ya, seperti daerah Kalimantan, daerah Sumatera, di daerah Pulau Jawa, ada di wilayah Tapal Kuda.
seperti daerah Pasuruan, daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa suku Madura ini merupakan salah satu suku yang cukup besar di Indonesia. Bahkan suku Madura juga banyak sekali berkontribusi ya. Kita mengetahui bahwa ada beberapa tokoh yang berasal dari Pulau Madura seperti Pak Mahfud MD, kemudian ada seniman Kiai Haji Zawawi Imron dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara orang Madura ya tidak bisa terlepas dari bahasanya yang dipakai. Karena bahasa Madura itu merupakan bahasa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Apa sih sebenarnya warisan budaya tak benda itu? Nah, warisan budaya tak benda itu sebetulnya adalah sebuah warisan gitu ya dari leluhur-leluhur dari pendahulu-pendahulu kita yang keberadaannya itu bisa dirasakan dan bisa dilihat. Jadi tidak hanya bisa diraba, tapi bisa dirasakan dan keberadaannya ada dan bisa dilihat oleh panca indera. Dan di tahun 2024 ini bukan hanya bahasa Madura yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, tetapi ada sekitar kalau tidak salah ada 13 warisan budaya tak benda ya, salah satunya adalah bahasa Madura. Silakan Anda bisa cek sendiri apa yang 12 sisanya itu. Nah, kita terfokus kepada bahasa Madura ini. Apa sih istimewanya dan keunikan dari bahasa Madura? Pertama kita bahas dari segi penuturnya. Nah, dari Wikipedia ya ternyata penutur bahasa Madura itu tidak kurang dari 15 juta. Jadi sangat banyak sekali. Dan suku-suku Madura juga tentunya ketika mereka berbicara gitu ya, mereka tidak segan-segan untuk mengatakan tretan tibi kalau mereka ada di perantauan. Bahkan ketika mereka merantau ke luar negeri sekalipun. Ya, jadi di luar negeri sana ya banyak sekali orang Madura. Mungkin bisa dikatakan Madura around the world. Ada di negara Malaysia itu udah pasti tuh. Ada di Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, bahkan di Amerika dan Alaska itu ada orang Maduranya. Dan 15 juta itu memang hal yang bukan sedikit, tapi banyak sekali 15 juta penutur itu, dan itu tidak kurang dari angka 15 juta. Kemudian ternyata bahasa Madura ini merupakan kelompok bahasa Melayu Polinesia ya. Polinesia itu adalah subwilayah di Kepulauan Oseania ya. Kepulauan Oseania itu adalah kepulauan yang terdiri dari 1000 pulau di sepanjang Samudra Pasifik bagian selatan hingga bagian tengah. Jadi pulau-pulau yang ada di situ jumlahnya 1000 dan Pulau Madura itu masuk ke dalam Kepulauan Polinesia dan masuk ke wilayah Oseania. Nah, kalau kita melihat gitu ya, bahasa Madura ini memang banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Arab, ya, bahasa Melayu, bahasa Cina, dan bahasa yang lain. Ya, dalam hal ini adalah bahasa Jawa. Karena ternyata huruf yang digunakan oleh orang Madura gitu ya, itu ternyata sama atau hampir mirip dengan huruf yang dipakai oleh orang Jawa dan orang Sunda. Dimana kalau orang Jawa terkenal dengan Hana Caraka atau Hono Coroko, dan kalau di Sunda ada Kaganyacajanya gitu ya. Dan kalau di Madura ternyata Ana Caraka atau Ono Coroko. Dan uniknya lagi gitu, di Madura dulu pernah ada sih beberapa mata kuliah yang mengajarkan tentang tulis menulis menggunakan huruf carakan Madura. Ya, dan dulu mungkin di Madura itu banyak yang tahu tulis menulis dengan menggunakan huruf ini yang mirip dengan huruf Jawa dan huruf Sunda itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, teknologi itu mulai dilupakan. Dan mungkin saat ini di Madura yang bisa nulis Ana Caraka mungkin hanya sedikit, dan ya mungkin hanya di beberapa pedesaan saja. Kalau di perkotaan tidak ada. Kenapa? Karena ternyata tidak ada atau belum ada ya, bukan tidak ada tapi belum ada universitas atau perguruan tinggi yang memiliki atau yang mengajarkan atau jurusan ya bahasa Madura.
Beda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu ada beberapa perguruan tinggi yang memang ada jurusannya. Tetapi kalau di bahasa Madura itu belum ada. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kepada pemerintah agar bisa dilestarikan lagi karena bahasa Madura sudah menjadi warisan budaya tak benda. Ya karena kalau ini dibiarkan mungkin bahasa Madura akan punah. Dalam tanda kutip penuturnya tidak ada. Karena secara akademik ya bahasa Madura itu tidak ada jurusannya gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan bahasa Madura itu ini saya secara singkat saja ya, artinya secara yang penting-penting saja. Karena kalau dibahas bahasa Madura itu sangat banyak dan sangat luas pembahasannya. Dari segi makna, dari segi tanda baca, dari segi pelafalan, itu banyak sekali kalau dibahas. Dan mungkin tidak akan selesai dalam satu episode video ini. Dan ternyata bahasa Madura itu dulu itu ternyata sangat digemari oleh bangsa Belanda. Karena dulu kan di Madura pernah dijajah oleh orang-orang Belanda. Dan orang Belanda juga sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Madura. Tetapi memang karena mungkin zaman dulu zaman perang ya, sehingga tidak ada tuh penerusnya. Jadi mungkin itu yang menjadi faktor kenapa bahasa Madura itu tidak ada penjurusan di perguruan tinggi. Dan bahasa Madura ternyata memiliki 6 vokal dan 31 konsonan. Ya, dimana yang unik lagi di bahasa Madura biasanya orang Madura itu tidak mengenal huruf F ya, huruf F. Misalkan vaksin itu menjadi paksin gitu. Ini kalau nggak salah, kalau saya silakan dikomentari di kolom komentar. Kemudian orang Madura itu biasanya tidak mengenal huruf W gitu ya. Waktu menjadi bektoh. Kemudian kalau sawah menjadi sabe. Warung menjadi berung ya gitu. Itu sangat unik sekali bahasa Madura itu. Dan ternyata dulu di Pulau Madura itu pernah menjadi negara. Karena dulu Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat dan salah satu negaranya adalah negara Madura. Ya, tepatnya di tahun 1948 hingga tahun 1950. Dan Madura pada waktu itu memiliki bendera. Benderanya adalah hijau dan putih. Ya, hanya 2 tahun ternyata Madura pernah menjadi negara. Dan bahasa Madura itu sangat identik dengan dengan bahasa-bahasa yang melekat di sekitarnya. Kalau kita berbicara bahasa Jawa itu sangat mirip ya dengan bahasa Madura. Banyak kosakata atau vocabulary yang memang kalau di Madura ternyata juga ditemukan di Pulau Jawa. Dan ini hampir sama dengan tingkatan bahasa Madura, karena kalau kepada orang yang lebih rendah stratifikasi sosialnya itu menggunakan bahasa yang mungkin ngoko gitu kalau bahasa Jawanya. Kemudian Madya dan Keromo. Madya itu sesama atau levelnya sama, kalau Keromo itu sudah sangat tinggi, misalkan dari bawahan ke atasan. Jadi kurang lebih sama dengan bahasa Jawa. Dan yang menarik lagi kalau orang Madura itu berbicara kan biasanya keras gitu ya. Kalau ngomong gitu, karena memang ini dipengaruhi oleh faktor geografis. Di Madura itu cuacanya sangat panas, kemudian di Madura hampir tidak ada gunung ya, hanya dataran tinggi, dan ini membuat orang Madura itu kalau bicara ya suka keras gitu ya, volumenya nyaring gitu. Karena memang secara geografis di Madura itu juga terkenal panas dan gersang. Ya karena Pulau Madura itu iklimnya iklim yang sangat panas kalau dibandingkan dengan daerah-daerah Pulau Jawa. Jadi begitulah sekelumit tentang bahasa Madura. Jadi tak heran jika bahasa Madura ini menjadi warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan. Salut untuk bahasa Madura, mudah-mudahan bisa menjadi bahasa yang bisa menjadi inspiratif. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang berasal dari Madura, bukan hanya tokoh budayawan, bukan hanya tokoh politikus, tapi ilmuwan-ilmuwan dan tokoh-tokoh yang lain, serta mungkin sastra-sastra Madura itu bisa dikaji lagi agar bisa dikenal oleh dunia nasional ataupun internasional. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau ada kata-kata salah dan referensi yang kurang lengkap, silakan diskusikan dan
komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.